Pernahkah Anda berbaring pada pukul 11 malam tetapi tidak bisa tidur sampai pukul 3 pagi? Banyak sekali orang yang terbangun di pagi buta dan tidak bisa tidur lagi, bukan? Halo, saya Dr. Eko Nugroho, seorang spesialis neurologi dan kepala pusat klinik tidur. 5 tahun lalu seorang nenek bernama Ibu Siti dari Surabaya datang menemui saya. Meskipun sudah 30 tahun mengonsumsi obat tidur, beliau hanya bisa tidur 2 jam sehari. Bantal seharga jutaan rupiah, obat herbal hingga meditasi semuanya tidak ada gunanya. Beliau bahkan mulai lupa nama cucunya dan keluarganya pasrah mengira demensia telah dimulai. Namun saya menyarankan nenek tersebut untuk meletakkan satu benda ini di bawah bantalnya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 30 tahun nenek tersebut tidur nyenyak selama 7 jam. 3 minggu kemudian beliau berhenti total mengonsumsi obat tidur. Beliau berkata, "Dokter, kepala saya terasa lebih jernih dan ingatan saya menjadi lebih tajam. Metode ini lebih ampuh daripada obat tidur yang telah saya resepkan selama 30 tahun. Yang digunakan nenek tersebut adalah metode nomor 1 dari 5 metode yang saya temukan. Saya akan menjelaskannya satu persatu mulai dari peringkat ke-5 dan memberitahu Anda mengapa peringkat pertama adalah yang paling ampuh. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, insomnia Anda akan hilang dalam 3 minggu dan Anda akan tertidur lelap begitu kepala menyentuh bantal. Subscribe dan like itu gratis. Cukup tekan sekali saja dan Anda akan dapat menerima informasi kesehatan dengan cepat. Silakan tinggalkan juga komentar mengenai jam berapa Anda biasanya tidur. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Saya akan mulai dari peringkat ke-5. Terutama metode yang akan saya jelaskan di peringkat ke-3 adalah sesuatu yang wajib Anda ketahui. Banyak orang menderita setiap malam karena tidak mengetahui hal ini. Peringkat ke-5 adalah potongan arang. Ya, arang. Anda mungkin bertanya, maksudnya arang yang biasa dipakai untuk memanggang daging. Benar sekali, itulah arang yang saya maksud. Cukup dengan sepotong arang yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda mengalami hal seperti ini saat tidur di malam hari? Terbangun karena hidung tersumbat mencari air minum karena tenggorokan kering, atau merasa bantal berbau apek. Inilah salah satu alasan mengapa Anda tidak bisa tidur. Tahun lalu Ibu Endang yang berusia 68 tahun dari Bandung datang menemui saya. Dokter, saya sering terbangun di malam hari karena hidung saya terasa mampet. Sulit sekali bernapas. Saat bangun pagi tenggorokan saya juga terasa tidak enak. Setelah saya periksa, Ibu Endang tidak memiliki rinitis ataupun masalah pada hidungnya. Lalu mengapa beliau merasa sesak? Masalahnya ada pada udara di sekitar bantal. Saat kita bernapas sepanjang malam, area di sekitar bantal menjadi lembab. Di sanalah debu dan bakteri berkumpul. Inilah yang mengiritasi hidung dan tenggorokan sehingga mengganggu tidur. Ini sama seperti tidur di kamar yang penuh debu. Mengapa arang bisa efektif? Arang memiliki jutaan pori-pori kecil yang tidak terlihat oleh mata. Tahukah Anda seberapa banyak pori-pori itu? Jika semua pori-pori dalam satu potong arang dibentangkan, luasnya bisa mencapai 3 kali lapangan sepak bola. Pori-pori inilah yang menyerap bau tak sedap, kelembapan, dan debu sepanjang malam. Ini seperti menyalakan pembersih udara di samping bantal Anda. Saya meminta Ibu Endang untuk membungkus sepotong arang yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan dengan sapu tangan dan meletakkannya di dekat bantal. Seminggu kemudian beliau menelepon saya. "Dokter, ini luar biasa. Hidung saya terasa lega dan saya bisa tidur lebih nyenyak. Saat bangun pagi pun tenggorokan saya terasa nyaman." Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya cerita Ibu Endang. 6 dari 10 lansia terbangun di malam hari karena masalah hidung atau tenggorokan. Namun kebanyakan dari mereka menganggapnya sebagai hal biasa karena faktor usia. Itu tidak benar. Sepotong arang bisa menyelesaikannya. Ini bukan obat dan tidak mahal. Di pasar Anda bisa membelinya dengan harga sekitar Rp5.000. Harganya bahkan tidak sampai secangkir kopi. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Pertama, siapkan sepotong kecil arang. Kedua, bungkus dengan sapu tangan tipis atau kantong kain agar tidak ada debu yang menempel. Ketiga, letakkan di bawah bantal. Efeknya bertahan sekitar 1 bulan. Setelah 1 bulan, Anda bisa menggantinya dengan yang baru. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jangan biarkan arang bersentuhan langsung dengan bantal karena bisa meninggalkan noda hitam. Jadi pastikan untuk membungkusnya dengan kain. Dan karena arang menyerap kelembapan, akan lebih baik jika Anda menjemurnya di bawah sinar matahari sekitar seminggu sekali. Namun Bapak Ibu sekalian, arang saja tidak cukup. Ada metode yang lebih ampuh. Mulai dari peringkat ke-4, Anda akan benar-benar terkejut. Terutama peringkat pertama itu adalah metode paling ampuh yang saya temukan selama 30 tahun merawat ribuan pasien.
Hanya dengan menggunakan metode pertama dengan benar, Anda bisa berhenti dari obat tidur dalam 3 minggu. Ya. Lalu apa peringkat keempat? Peringkat keempat adalah 3 buah jujube kering. Jujube. Maksudnya jujube yang biasa dimasukkan ke dalam sup ayam ginseng. Benar sekali. Itulah jujube yang saya maksud. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda mengalami hal ini? Siang hari baik-baik saja, tetapi begitu berbaring segala macam kekhawatiran muncul. Apakah hasil pemeriksaan di rumah sakit besok akan baik-baik saja? Apakah anak-anak baik-baik saja? Berapa lagi tagihan listrik bulan ini? Kepala Anda menjadi berisik sehingga tidak bisa tidur. Bukan Nenek Hartati 71 tahun yang tinggal di Yogyakarta mengalami hal yang persis seperti itu. Dokter, di siang hari saya baik-baik saja, tetapi begitu malam tiba saya merasa cemas. Pikiran-pikiran terus bermunculan silih berganti. Saya hanya bisa menatap langit-langit sampai jam 2 pagi. Nenek tersebut tidak menderita gangguan kecemasan ataupun depresi. Lalu mengapa kekhawatiran itu hanya datang di malam hari? Saat malam tiba, otak kita menjadi 3 kali lebih sensitif dibandingkan siang hari. Karena lingkungan sekitar sunyi, kekhawatiran kecil pun terasa lebih besar. Sama seperti suara detak jam yang terdengar lebih keras di ruangan yang sunyi. Mengapa jujube efektif? Dalam pengobatan tradisional, jujube telah lama digunakan sebagai obat untuk menenangkan pikiran. Secara ilmiah pun jujube mengandung komponen yang disebut saponin dan flavonoid. Namanya mungkin sulit, tetapi sederhananya ini adalah bahan alami yang menenangkan sistem saraf. Ketika aroma manis dari jujube menguar perlahan dari bawah bantal, otak kita menerima sinyal bahwa sudah waktunya berhenti khawatir dan beristirahat. Rasanya menenangkan seperti saat ibu mengelus kepala kita waktu kecil. Saya meminta nenek tersebut untuk memasukkan 3 buah jujube kering yang bersih ke dalam kantong kain kecil dan meletakkannya di bawah bantal saat tidur. 3 hari kemudian beliau menelepon. Dokter ini luar biasa. Mencium aroma jujube membuat pikiran saya menjadi tenang. Kekhawatiran saya berkurang dan saya bisa tertidur. 7 dari 10 lansia tidak bisa tidur di malam hari karena kekhawatiran. Seiring bertambahnya usia, kekhawatiran semakin banyak, tetapi mereka tidak tahu cara mengatasinya. 3 buah jujube sudah cukup. Ini bukan obat dan tidak mahal. Di pasar 1 kantong seharga Rp15.000 sudah cukup untuk sebulan. Itu hanya Rp500 per hari. Cara penggunaannya juga sederhana. Pertama, siapkan 3 hingga 5 buah jujube kering yang bersih dan tidak dimakan serangga. Kedua, masukkan ke dalam kantong teh kecil atau kantong kain. Ketiga, letakkan di bawah bantal saat Anda tidur. Gantilah dengan yang baru jika aromanya sudah melemah. Biasanya aroma bertahan selama 1 minggu hingga 10 hari. Saya akan berikan 1 tips. Akan lebih baik jika Anda menggunakannya bersama dengan arang yang saya sebutkan di peringkat ke-5. Arang membersihkan udara dan jujube menenangkan pikiran sehingga menciptakan efek sinergi. Namun Bapak Ibu sekalian, jujube saja tidak cukup. Masih ada metode yang lebih ampuh. Terutama yang satu ini, seperti yang saya katakan di awal, Anda wajib mengetahuinya. Banyak orang menderita karena tidak mengetahui hal ini. Jika Anda mengetahui peringkat ke-3, Anda akan merasa senyaman tidur di tengah hutan. Lalu apa peringkat ke-3? Peringkat ke-3 adalah potongan kayu hinoki. Kayu hinoki. Apa itu, Anda mungkin bertanya-tanya. Ini adalah potongan kayu yang belakangan ini mudah ditemukan di pasar atau supermarket. Disebut juga sebagai cypress. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda mengalami ini? Ketika berada di dalam hutan yang lebat, kepala terasa jernih dan bernapas menjadi lebih mudah. Hanya dengan mencium aroma pepohonan, pikiran menjadi tenang. Itu semua karena phytoncide yang dipancarkan oleh kayu hinoki. Phytoncide adalah zat alami yang dikeluarkan pohon untuk melindungi dirinya sendiri. Sederhananya ini adalah perisai pohon. Namun perisai ini justru menjadi obat bagi manusia. Kakek Budi 76 tahun yang tinggal di Semarang datang menemui saya. Dokter, dada saya terasa sesak di malam hari, jantung saya berdebar-debar sehingga saya tidak bisa tidur. Setelah saya periksa, jantung kakek tersebut normal. Lalu mengapa beliau merasa sesak? Masalahnya adalah stres. Ketegangan yang menumpuk di siang hari meledak di malam hari. Di dalam tubuh kita ada 2 jenis saklar tegang dan saklar rileks. Di siang hari saklar tegang harus menyala, dan di malam hari saklar rileks yang harus menyala. Namun seiring bertambahnya usia saklar ini menjadi rusak. Bahkan di malam hari pun saklar tegang tidak mau mati. Mengapa kayu hinoki efektif? Aroma kayu hinoki memiliki kemampuan untuk mematikan paksa saklar tegang dan menyalakan saklar rileks di tubuh kita. Penelitian pun menunjukkan bahwa menghirup aroma kayu hinoki dapat mengurangi hormon stres hingga setengahnya dan menstabilkan tekanan darah.
Angkanya bahkan lebih menakjubkan. Orang yang menghirup aroma kayu hinoki dalam 30 menit, detak jantungnya turun dari 80 menjadi 60 denyut per menit. Efeknya sama seperti bermeditasi di tengah hutan. Saya memberikan kakek tersebut sebuah kantong kecil berisi potongan kayu hinoki. Saya menyarankannya untuk memasukkannya ke dalam bantal atau meletakkannya di bawah bantal di bagian kepala saat tidur. Seminggu kemudian kakek itu datang. Dokter ini luar biasa. Mencium aromanya membuat dada saya terasa lega dan saya bisa tertidur. Rasanya seperti tidur di tengah hutan. 8 dari 10 lansia tidak bisa tidur di malam hari karena ketegangan. Mereka tidak tahu cara melepaskan stres yang menumpuk di siang hari. Satu kantong kayu hinoki sudah cukup, harganya pun terjangkau. Di pasar satu kantong kecil bisa dibeli dengan harga sekitar Rp25.000. Sekali beli bisa dipakai selama 6 bulan. Biayanya tidak sampai Rp150 per hari. Cara penggunaannya juga mudah. Pertama, carilah kantong kecil berisi kubus atau potongan kayu hinoki. Kedua, buka sedikit sarung bantal Anda dan campurkan isinya atau letakkan di bawah bantal di bagian yang menyentuh kepala Anda. Ketiga, jika aromanya melemah, semprotkan sedikit air. Maka aromanya akan kembali segar. Dan silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Sejauh ini saya sudah menjelaskan 3 metode mana yang paling Anda sukai. Pendapat Anda sangat berarti bagi saya. Namun Bapak Ibu sekalian masih ada peringkat ke-2 dan ke-1. Jujur saja peringkat ke-5 hingga ke-3 adalah tahap persiapan. Yang benar-benar ampuh adalah peringkat ke-2 dan ke-1. Terutama peringkat ke-1 adalah metode yang saya ajarkan kepada nenek di awal cerita. Metode yang mengubah seorang kakek berusia 91 tahun hanya dalam 3 minggu. Lalu apa peringkat kedua? Peringkat kedua adalah handuk gulung. Handuk, maksudnya handuk biasa. Benar sekali. Handuk yang ada di setiap rumah, tapi bukan sekadar diletakkan begitu saja. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda mengalami hal ini? Bangun di pagi hari dengan leher yang kaku, bahu yang keras sampai tidak bisa menoleh, atau merasa bantal terlalu tinggi sehingga leher seperti tertekuk? Inilah alasan mengapa Anda tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Kakek Santoso, 69 tahun yang tinggal di Jakarta, datang menemui saya. Dokter, saya sering terbangun di malam hari karena leher saya sakit. Saat bangun pagi, bahu saya juga terasa kaku. Setelah saya periksa, tidak ada masalah dengan tulang leher kakek tersebut. Lalu mengapa terasa sakit? Masalahnya adalah ketinggian bantal. Salah satu biang keladi tersembunyi dari insomnia pada lansia adalah bantal yang tidak pas. Jika bantal terlalu tinggi, leher akan tertekuk sehingga otot leher dan bahu menjadi tegang sepanjang malam. Akibatnya seluruh badan terasa pegal seolah-olah tidur sambil duduk di kursi. Ada masalah yang lebih besar. Jika leher tertekuk, aliran darah ke otak akan terhambat. Karena oksigen dan nutrisi tidak sampai dengan baik, kepala terasa berat dan tidur menjadi dangkal. Ini seperti selang air yang tertekuk sehingga air tidak bisa mengalir. Mengapa handuk efektif? Dengan menggulung handuk dan meletakkannya di bagian bawah bantal itu akan menopang lekukan C alami tulang leher Anda dengan sempurna. Ketegangan di leher dan bahu akan hilang seketika membuat seluruh tubuh rileks. Pasokan oksigen ke otak juga menjadi lancar sehingga kualitas tidur meningkat secara drastis. Angkanya bahkan lebih menakjubkan. Dengan menopang leher dengan benar, jumlah aliran darah ke otak meningkat sebesar 30%. Tahukah Anda seberapa besar perbedaan 30% itu? Ini seperti jalanan yang tadinya macet menjadi lancar. Saya meminta kakek tersebut untuk menggulung selembar handuk biasa dan menyisipkannya di ruang kosong antara bantal dan lehernya. Mulai malam itu, kakek tersebut tidur tanpa merasakan sakit leher lagi. Dokter, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun saya bangun pagi tanpa sakit leher. Bahu saya juga terasa ringan. 9 dari 10 lansia menderita karena bantal yang tidak pas. Bahkan, setelah membeli bantal seharga jutaan rupiah pun tetap tidak cocok. Mengapa? Karena panjang leher setiap orang berbeda. Namun handuk bisa disesuaikan dengan tubuh kita. Inilah kekuatan handuk. Tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Cukup selembar handuk yang ada di rumah. Efeknya lebih baik daripada bantal custom seharga jutaan rupiah. Saya akan beritahu cara penggunaannya. Pertama, gulung selembar handuk biasa. Mulailah dengan ketebalan sebesar lengan bawah Anda. Kedua, gunakan bantal yang biasa Anda pakai, lalu selipkan handuk di ruang kosong antara bantal dan leher Anda. Ketiga, berbaringlah dan coba gerakan kepala ke kiri dan ke kanan. Sesuaikan ketebalan gulungan handuk hingga Anda menemukan ketinggian yang paling nyaman untuk leher Anda. Inilah bantal custom terbaik yang tidak memerlukan biaya sepeser pun. Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang saya telah menjelaskan 4 metode: arang, jujube, kayu hinoki, dan handuk. Hanya dengan ini saja kualitas tidur Anda akan berubah.
Tapi yang sesungguhnya baru akan dimulai sekarang. Saatnya saya mengungkapkan peringkat pertama. Metode yang membuat Ibu Siti dari Surabaya berhenti dari obat tidur selama 30 tahun. Metode paling ampuh yang saya temukan selama 30 tahun merawat ribuan pasien. Peringkat pertama adalah sesuatu yang pasti ada di dapur rumah Anda. Lalu apakah peringkat pertama yang ditunggu-tunggu? Peringkat ke-1 adalah segenggam beras mentah, beras. Maksudnya beras untuk memasak nasi. Benar sekali. Beras yang ada di lemari dapur Anda. Anda mungkin berpikir apakah Anda menyuruh saya tidur dengan karung beras? Bukan. Ini memiliki efek yang jauh lebih kuat daripada bantal atau obat seharga jutaan rupiah. Bapak Ibu sekalian, di dalam kantong biji-bijian kecil ini tersembunyi 3 prinsip ilmiah yang luar biasa untuk mengatasi insomnia. Pertama, efek akupresur alami. Ada bagian cekung di belakang tengkuk kita, tempat garis rambut berakhir, bukan? Di sana ada titik akupunktur penting yang disebut titik Feng Qi. Jika area ini tegang, akan timbul sakit kepala dan insomnia. Butiran biji-bijian yang keras ini secara alami memijat area ini sepanjang malam. Otot leher dan bahu yang tegang akan menjadi rileks. Kedua, mendinginkan panas di kepala. Tahukah Anda rahasia terbesar untuk tidur nyenyak, kepala dingin, kaki hangat? Sifat biji-bijian itu sendiri sejuk. Sepanjang malam ia menyerap panas berlebih yang naik ke kepala dan leher seperti spons. Karena mencegah otak dari overheating, pikiran yang rumit akan berhenti dan Anda akan masuk ke dalam kondisi istirahat yang dalam. Ketiga, suara yang menenangkan pikiran. Suara gemerisik butiran beras yang terdengar setiap kali Anda menggerakkan kepala. Ini berfungsi sebagai white noise yang menstabilkan gelombang otak kita. Seperti suara aliran sungai, suara yang monoton dan alami ini menenangkan pikiran. Mengapa ini peringkat pertama? Peringkat ke-5 hingga ke-4 berfokus pada satu masalah saja. Arang untuk udara jujube, untuk kekhawatiran kayu hinoki, untuk ketegangan, dan handuk untuk leher. Namun kantong biji-bijian ini mengatasi 3 penyebab utama insomnia otot, tegang panas di kepala, dan pikiran yang berisik secara bersamaan hanya dengan satu solusi. Inilah yang digunakan oleh Ibu Siti dari Surabaya. Rahasia beliau bisa berhenti dari obat tidur selama 30 tahun hanya dalam 3 minggu adalah kantong biji-bijian ini. Kakek Wayan 74 tahun dari Bali juga mengalami hal yang sama. Dokter, selama 20 tahun saya tidak bisa tidur setiap malam karena sakit kepala. Setelah saya memberikan kantong biji-bijian kepada kakek tersebut dalam seminggu, sakit kepalanya hilang dan beliau bisa tidur nyenyak. Dokter, benda apa ini? Apakah ini sihir? 10 dari 10 lansia merasakan manfaat dari metode ini. Mengapa? Karena ini mengatasi 3 penyebab secara bersamaan. Tidak perlu biaya sepeser pun. Cukup segenggam beras yang ada di rumah, biayanya 0 rupiah. Saya akan beritahu cara penggunaannya. Pertama, isi kantong katun atau kaos kaki bersih dengan 1 atau 2 cangkir beras mentah. Kedua, ikat ujungnya dengan kencang agar biji-bijian tidak tumpah. Ketiga, setelah berbaring dengan bantal yang biasa Anda pakai sangga, ruang kosong antara leher dan bantal dengan kantong biji-bijian ini, awalnya mungkin terasa sedikit tidak nyaman, tetapi bersabarlah selama 3 hari. Setelah 3 hari Anda tidak akan bisa tidur tanpanya. Saya akan berikan tips. Akan lebih baik jika Anda menggunakannya bersama dengan handuk dari peringkat ke-2. Menyangga leher dengan handuk dan meletakkan kantong biji-bijian di atasnya adalah kombinasi yang sempurna. Dan letakkan juga peringkat ke-5 arang, ke-4 jujube, dan ke-3 kayu hinoki bersama-sama di bawah bantal. Efek sinerginya akan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menjelaskan semuanya dari peringkat ke-1 hingga ke-5. Sekarang giliran Anda. Bapak Ibu sekalian, saya akan merangkum 5 metode yang telah saya jelaskan hari ini. Peringkat ke-5, potongan arang. Membersihkan udara di sekitar bantal untuk membuat hidung dan tenggorokan nyaman. Peringkat ke-4, 3 buah jujube kering. Meredakan kekhawatiran yang datang di malam hari untuk menenangkan pikiran. Peringkat ke-3, kantong kayu hinoki. Mematikan sakelar tegang dan menyalakan sakelar rileks untuk membuat tubuh menjadi rileks. Peringkat ke-2, handuk gulung. Menopang leher dengan benar untuk melancarkan aliran darah ke otak. Peringkat ke-1, segenggam beras mentah. Dengan efek pijatan, tengkuk, pendinginan kepala, dan white noise ini mengatasi 3 penyebab utama insomnia secara bersamaan. Kelima hal ini adalah harta karun yang saya temukan selama 30 tahun merawat ribuan pasien, lebih ampuh dari bantal seharga jutaan rupiah dan obat tidur, namun biayanya hampir tidak ada. Total biayanya tidak sampai 50.000 rupiah. Yang lebih penting adalah ini metode-metode ini bukanlah obat.
Ini adalah cara untuk membangunkan kembali kemampuan alami tubuh kita untuk tidur. Oleh karena itu tidak ada efek samping dan semakin efektif seiring bertambahnya usia. Mulailah dari malam ini. Awalnya coba gunakan kantong beras mentah dari peringkat pertama saja. Setelah 3 hari merasakan efeknya, tambahkan handuk dari peringkat kedua. Seminggu kemudian letakkan semua dari peringkat ke-5 hingga ke-3 di bawah bantal Anda. Maka tidur Anda akan benar-benar berubah. Bayangkan diri Anda 3 minggu dari sekarang. Berbaring pukul 11 malam dan langsung tertidur bangun dengan segar keesokan paginya tanpa terbangun sekalipun. Kepala terasa jernih, ingatan kembali, dan beraktivitas dengan penuh semangat sepanjang hari. Bisa bermain dengan cucu, bertemu dan tertawa bersama teman-teman, dan bahkan bisa bepergian. Inilah hadiah yang ingin saya berikan kepada Anda. Sebaliknya, apa yang akan terjadi jika Anda tidak melakukan apa-apa? Besok malam, Anda akan kembali menatap langit-langit lusa, akan merasa lelah, dan seminggu kemudian Anda akan menderita hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, ingatan akan semakin menurun dan tubuh akan terasa semakin berat. Pilihan ada di tangan Anda, tetapi saya berharap Anda baik-baik saja. Itulah mengapa saya membuat video ini. Jika informasi ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol subscribe. Saya akan terus menyampaikan informasi yang melindungi kesehatan Anda di channel Energi Usia Emas. Jika Anda juga menekan tombol like, lebih banyak orang akan mengetahui metode ini. Dan tolong bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Satu kali Anda berbagi, bisa mengakhiri malam-malam tanpa tidur seseorang. Terakhir, silakan tinggalkan komentar. Tuliskan, saya akan mulai dari hari ini. Satu kalimat itu akan menjadi janji untuk bertindak bagi Anda dan menjadi sumber keberanian bagi orang lain. Tanpa memandang usia, saya dengan tulus mendukung kehidupan dengan tidur yang nyenyak. Selamat menikmati malam yang tenang. Terima kasih.